Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil izni wa gadna dana labbaika ya man dallana wa hadana. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang, sehingga pada pagi yang cerah ini Allah izinkan kita untuk sama-sama hadir lagi, duduk lagi, berkumpul lagi di rumah kita bersama. Apalagi kalau bukan sobat ngaji. Alhamdulillah, selalu terbuka ya. Ini rumah tak berpintu. Atau kemalingan nanti. Salawat dan salam tak lupa selalu kita sajikan kepada kekasih kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka mudah-mudahan ya Allah, sebagaimana duduknya kita, kumpulnya kita pada pagi hari ini di Masjid An-Nur, mudah-mudahan kita duduk lagi, kumpul lagi, kongko lagi, ngopi lagi di surga bareng-bareng. Tahu di surga ada sobat bakri apakah ada ini? Ada ya? Tinggal minta aja, ya Allah saya pengen sobat bakri datang gitu ya. Ownernya juga datang. Udah bosan saya ya Allah. Ownernya juga kata enggak ya Allah, udah bosan saya. Kalau hampir tiap hari kita ketemu Bang ya. Insya Allah dari obrolan ringan sampai berat kita obrolin semua saya. Sampai negara juga kita omongin. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat sekali. Alhamdulillah. Bang juga ada Bang Oka, Masya Allah. Ini favorit saya waktu kecil nih, Oka Jalidri. Bang Oka, Bang Sodik, Bang Bintang, Bang Repli. Masya Allah, abang-abang semua ntar kita kenalan Bang ya. Perlu pakai nemtek kita. Masya Allah, sehat semuanya teh ya. Abang sehat Bang? Alhamdulillah. Suaranya kencengin lagi Bang. Abang sehat Bang? Ya begitulah teh. Tapi jangan salah ya, yang hadir segitu itu Allah yang pilih teh. Dari jutaan lelaki di Kabupaten Tangerang. Nyampe jutaan enggak? Dari jutaan lelaki di Kabupaten Tangerang Allah hadirkan segini. Berarti ini adalah laki-laki pilihan. Ya, silakan. Jangan sekarang masih open PO dia. Sama teteh juga begitu, dari jutaan wanita di Kabupaten Tangerang, daerah Tangerang pokoknya mah yang hadir segini ya semua adalah orang-orang yang dipilih Allah. Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah. Saya cuma suara doang rada beda ini. Bukan gegara sih, emang qadarullah hujan. Kan cuaca panas yang ngelekap, tiba-tiba hujan deras begitu, dingin begitu, atau kaget? Memang kita mah badan-badan orang kampung, kaget sama cuaca begitu. Tapi yang penting masih bisa napas ya, masih gratis napasnya. Itu suatu nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun resiko ya, pagi ini nyuci lagi. Kehujanan kemarin. Ya Allah, nggak apa-apa, namanya juga hidup ya. Harus bisa menerima apa yang cocok dengan kita, apa yang tidak cocok dengan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kalau ditunggalkan lagi rada ini Bang. Izin ya Elgio. Elgio lagi nih. Nyembur ya. Ini kan kopi tadi saya datang belum ada Bang. Saya request, biasanya kan ke kiri ya. Saya request ngaduknya ke kanan. Kenapa? Sunnah. Yang kedua Bang, aroma yang keluar tuh beda. Perhatiin geng. Kalau kita ngaduk kopi ke kiri sama ke kanan beda aromanya.
Nggak percaya? Mau cium? Mau cium bang? Tapi emang sunahnya ke ngaduk tuh ke kanan bukan ke kiri ya. Karena kan kalau Ka'bah kita kan ke kanan muternya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Alhamdulillah. Coba mau ngomong apa tadi bang? Enggak, saya ngomong dari jiwa aja. Oh, jiwa. Kan aku satu lagi hidup dari jiwa. Nggak apa-apa, ada tempat pelampiasan. Ya Allah. Mohon maaf ya kalau suara rada hitam begini. Ya mudah-mudahan ntar siang udah bayaan ya. Alhamdulillah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kumpul lagi, duduk lagi, ngaji lagi. Masya Allah, ini adalah satu nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah barokah kita ngaji. Yang lagi punya hutang, Allah bantu lunasin hutangnya. Mudah-mudahan yang lagi banyak pikiran, Allah hilangkan pikiran yang memberatkan dalam pikirannya. Yang lagi punya tanggungan, lagi punya amanah, Allah bantu ringankan tanggungan dan amanahnya. Yang lagi kuliah, yang lagi skripsi, Allah bantu juga semuanya dimudahin. Yang lagi dalam masa penantian, Allah bantu hatinya untuk terus sabar. Yang baru diputusin, Allah kuatkan hatinya. Yang lagi dalam proses ta'aruf, Allah mudahkan dalam proses ta'arufnya sampai ke jenjang berikutnya. Mudah-mudahan yang jomblo segera laku semuanya. Buru-buru bang nikah bang. Yang jomblo tuh dajal. Dajal kan emang gak punya bini bang. Bener gak bang? Insya Allah. Tapi dari muka-mukanya gak lama ini saya lihat. Ini nggak lama teh. Atau kan kita mau nikah butuh modal, salah satunya ilmu. Kalau kita mau modal apa? Modal mau doang yang nggak bakal lama rumah tangganya. Maka di antara keseriusan kita di hadapan Allah, ya Allah saya pengen nikah. Mungkin ada yang begitu. Ya udah, salah satunya bentuk keseriusan kita kepada Allah dengan hadirnya kita di majelis ilmu. Terlebih yang namanya perempuan teh. Karena sifat seorang anak itu lebih banyak nurun dari emaknya. Bener nggak? Penelitian yang saya baca begitu bang, di kitab Tatang Sutarna tuh begitu. Kalau ada film dulu ada bang, kitab Tatang Sutarna ada tuh di film dulu. Sule, iya benar di kitabnya, di filmnya Sule. Perempuan yang akan banyak mewarisi sifat kepada anak. Kenapa? Emang paling banyak sama emaknya, dikandung 9 bulan, disusui 2 tahun. Maka ya pentingnya bagi seorang ibu untuk banyak belajar agama, karena orang tua, terlebih seorang ibu, adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Bapak gimana ya, sama, bapak juga kudu ngaji biar nanti bisa sabar ngadepin anak, ngadepin istri. Jangan sampai yang modal nafsu, modal mau nikah, begitu ketemu sama istrinya lagi nggak mood, anaknya lagi nggak mood, mudah main tangan. Nauzubillah min dzalik. Mau nggak punya suami yang ringan tangan? Nggak mau ya. Ringan apanya? Kalau gampang ngasih apa namanya bang? Panjang tangan. Apa tuh istilahnya? Murah hati, ya gitu. Alhamdulillah. Dengan kita ngaji, kita juga bisa lebih tenang dalam menghadapi setiap episode kehidupan kita. Lebih bahagia. Dan kita nggak gampang sedih dengan urusan dunia yang hanya remeh-temeh aja. Karena yang namanya kebahagiaan yang sesungguhnya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Seminggu kapan ya? 2 minggu yang lalu. Yang bikin kita bisa bahagia apa? Jangan ada yang melekat di hati kita kecuali Allah. Jangan ada yang melekat di hati kita kecuali Allah. Maka ketika kita ini gampang sedih, gampang gelisah, susah bahagia, coba dicek di hati kita, dipastikan 100%
ada yang melekat di hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada sesuatu yang dominan selain Allah, maka Allah akan jadikan hati kita ini susah bahagia. Jadi bukan berarti kita nggak boleh punya boleh, dekat boleh, ada boleh, tapi jangan sampai melekat. Kita mau sholat, saya megangin mic begini nih. Mic ada boleh, dekat boleh, tapi jangan sampai melekat. Kalau melekat susah semuanya. Mau sholat nggak bisa kan? Allah, gimana takbir begini? Jika mau konser begini itu. Mau balas chat nggak bisa. Mau makan nggak bisa karena mic ini malah melekat. Maka jangan sampai melekat. Sama yang namanya roti juga, dekat boleh, ada boleh, ya punya boleh, tapi jangan sampai melekat. Waktunya hilang ya hilang, nggak apa-apa. Harus ikhlas, jangan harus ada terus sampai akhir hayat. Atau bingung kita, emang lagi ada ya syukurin, emang kalau waktunya udah nggak ada ya nggak apa-apa. Yang hidup begitu, kadang ada kadang nggak ada. Jangan sampai ada yang melekat di hati kita kecuali Allah. Kayak kemarin tuh ya, yang almarhum pilot meninggal kemarin belum lama. Saya kalau istri mah saya nggak ngelihat ya, saya dengar dari orang, dari tetangga yang masuk. Santai mukanya katanya, ikhlas nerima. Anaknya sedih ya, tapi sedihnya ya sedih dalam hal wajar, namanya juga kehilangannya. Tapi antara ibu dan anak ternyata sama-sama selaras gitu loh. Kenapa bisa begitu? Karena tidak ada yang melekat di hatinya kecuali Allah. Dan ketika dia broadcast istrinya, jadi makasih kepada bapak-bapak yang udah hadir, yang udah ikut tahlil segala macam. Insya Allah saya dan anak-anak kuat karena Allah dan Rasulullah yang membersamai kami. Masya Allah. Itu istri sama anak nggak mungkin bisa begitu kalau tidak ada peran dari suaminya yang soleh tadi. Makanya pesan dari guru saya, lagi musim mati ini, lagi musim orang mati. Bener teh, lagi musim orang mati, didik istri kita, itu nasihat kepada saya. Didik istri kita, didik anak-anak kita, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Sewaktu-waktu kita meninggalkan mereka secara mendadak, insya Allah kita sudah menyiapkan bekal terbaik buat mereka. Gitu. Tahu kapan nih sayanya? Kalaupun saya mendahului teman-teman semua, titip ini mah beneran ini. Kalau orang lagi sakit itu diantara yang harus dilakukan tuh bikin wasiat bikin wasiat. Makanya jangan sembarangan sakit nggak bikin wasiat. Makanya ketika meninggal anak cucunya pada berantem ributin warisan, nggak ada wasiat yang tinggalin. Sama saya juga begitu. Ini kan lagi batuk doang ini mah. Biar kata batuk ya tetap ninggalin warisan. Wasiat saya. Batuk doang Ustaz, kok bisa mati? Ya bisa ya kali saya. Itu kagak balik lagi. Saya berwasiat kepada teman-teman semua, mudah-mudahan panjang umur dalam kebaikan. Kalaupun saya mendahului teman-teman semua, saya titip nih rumah kita bersama. Saya titip rumah kita bersama, jaga, rawat, istiqomah. Jangan sampai karena saya nggak ada ngajinya bubar, enggak. Ngaji jangan karena sosok, tapi ngaji karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik maupun saya ada, nggak ada, tetap ngaji karena Allah. Insya Allah ada Bang Andre, ada Bang Yono, ada Bang David yang meneruskan semuanya. Gitu ya. Tema kita hari ini apa ya? Terima kasih sudah berada. Saya mau nyanyi sebetulnya teh. Asli nih mah, 2 kelinci. Cuman suara nggak mendukung, itu aja udah. Jadi mohon maaf, jangan berharap lebih ya. Gitu tadi. Apa? Ngaji dulu baru promosi parfum. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini terima kasih sudah bertahan. Saya ngerasain banget teh sebagai tempat apa ya? Saya dibilang tempat sampah juga bisa kali ya. Orang banyak curhat tentang isi hatinya. Orang banyak curhat tentang masalahnya, ya enggak? Dan kadang saya juga ngerasain ketika orang-orang cerita nanya sama saya berusaha masuk ke dalam dunia mereka. Bagaimana rasanya gitu.
Sehingga ya walaupun nggak semuanya, saya sedikit paham tentang apa yang dirasakan oleh teman-teman semua. Dan ketika teman-teman berhasil melalui semua, ada saya tenang. Baru ngomong bentar udah sedih kan, saya nggak enak. Dan ketika teman-teman semua sudah berhasil melewati itu semua, alhamdulillah, itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai bilang begini, Ustaz saya nggak kuat, saya pengen mati aja. Saya pengen ketemu emak saya pengen ketemu bapak saya. Ya kalau ketemu, kalau nggak ketemu balik lagi, nggak bisa. Ya, orang yang mati pada pengen hidup lagi kok minta sama Allah buat dibangunin. Kita yang masih hidup pengen mati, jangan. Nah, selagi kita masih menghirup nafas, selagi kita masih bisa berkedip, selagi kita masih hidup, selagi ruh ada di dalam diri kita, seberat apapun masalah kita, insya Allah semuanya bisa dilalui. Sebab itu semua ada andil Allah, ada pertolongan Allah di dalam ujian kita. Kan Allah nggak mungkin salah memilih bahu kan? Allah kenapa milih bahu kita? Ya karena yang Allah lihat bahu yang kuat cuma kita doang. Bahunya Bang Andre melehoy kali, nggak kuat. Makanya dikasih ke bahu saya begitu, tuh kan? Belum lama bersama kita sudah tidak ada bersama kita. Saya bersaksi beliau adalah orang yang baik. Selalu tenang di sana Bang Andre. Tenang di belakang itu tuh. Alhamdulillah. Dan di antara yang bikin kita kuat apa? Yang bikin kita kadang ini lemah, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita terlalu sibuk melihat kelebihan orang lain, sibuk melihat keindahan di luar sana. Padahal keindahan sesungguhnya itu ada di dalam diri kita tanpa perlu melihat orang lain. Maka tidak perlu menjadi orang sempurna untuk menjadikan hidup, tidak perlu menjadi orang sempurna untuk menjadikan hidup kita ini bahagia. Tapi lihatlah kesempurnaan. Tapi lihatlah, tidak perlu tidak nasihat dari guru saya ini. Tidak perlu menjadi orang yang sempurna untuk menjadikan hidup kita indah. Tapi lihatlah keindahan di dalam ketidaksempurnaan diri kita, maka hidup kita akan bahagia, hidup kita akan indah. Berarti semuanya kuncinya ada di dalam hati kita, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adibi pun pernah menyampaikan dalam sebuah nasihatnya, guru kita bersama, bahwasanya sebuah rasa, emosi itu sebuah manipulasi. Setuju nggak? Emosi, rasa itu manipulasi. Nggak bisa dilihat, ya mah. Nggak bisa dilihat karena nggak bisa dilihat, sifatnya abstrak. Tuh. Tapi anehnya bisa kerasa gitu. Emosi, rasa sedih, rasa senang itu manipulasi. Kita nggak tahu sifatnya bagaimana, bentuknya bagaimana, tapi bisa kita rasakan. Nah, orang yang mudah sakit hati, nggak bisa move on, kadang-kadang dia tuh nggak ada action gitu loh untuk menyelesaikan itu semua. Dia beranggapan bahwasanya ya ini adalah fase kehidupan saya, Ustaz, dan sewaktu-waktu akan berlalu. Enggak begitu konsepnya. Karena sifatnya sebuah rasa emosi tadi manipulatif, maka di dalamnya pun kita dituntut ada andil untuk memanipulasi tadi agar yang namanya rasa sakit tadi tidak berubah menjadi kesedihan. Kita lihat Nabi kita, Nabi Muhammad. Kita lihat Nabi kita, Nabi Nuh, Nabi Ayub yang diberikan ujian sedemikian rupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub dikasih ujian yang begitu besar, begitu berat. Tetapi di dalam ujiannya justru menemukan ketenangan, justru menemukan kebahagiaan. Kenapa? Ya, karena bisa memanipulasi sebuah rasa sakit tadi menjadi sebuah kebahagiaan. Dan itu perlu dilatih. Itu bukan kelasnya kita tuh. Nabi Ayub begitu bukan kelasnya kita. Tapi yang seperti itu ada. Contoh singkatnya apa? Contoh gampangnya di kehidupan kita, kopi ini. Bagi pecinta kopi yang beneran ini mah, kopi yang mereka cari di warung-warung kopi bukan kopi begini, kopi gula aren, kopi gula, enggak. Yang mereka cari adalah kopi yang benar-benar pahit. Benar-benar pahit, nggak ada rasanya. Itu baru benar-benar pecinta kopi itu begitu. Kalau saya mah kopi sasetan masih.
Bicara tentang kopi, saya pernah mampir ke coffee shop teman saya. Dia gaya-gayaan kan katanya pecinta kopi. Begitu mesen apa gitu yang pahit apa bang? Espresso ya? Espresso. Pas datang pahit diminum. Kopi apaan nih? Kopi apaan nih gini pahit kata dia. Padahal dia sendiri yang pesan espresso. Kopi apa yang pahit kata dia. Bukan kopi ini kata dia. Akhirnya tuh baristanya ngambil tuh gelas, dia ngambil di lacinya kopi kapal api saset. Dibuka, diaduk-aduk, dihidangin ke orang tadi. Nah ini baru kopi. Keren. Tapi saya selalu sama kopi Ustaz. Jadi kopi itu ibaratnya kayak sifatnya saya ada. Jadi kalau saya perbandingkan saya pernah baca. Jadi sifat manusia itu ada kali 3, ada seperti yang pertama seperti telur, yang kedua seperti kentang, yang ketiga seperti kopi. Telur, kentang, kopi, telur, kentang, kopi, telur, kentang, kopi. Telur, kentang, kopi, telur gitu. Ya, telur. T. L. Oh bukan untuk singkatan ya? Jadi telur itu kan dia sifatnya itu apa sih, lemah ya. Jadi kalau kita tekan itu telur pecah. Kita ibaratkan telur, kentang, kopi, terus ada air panas. Kita ibaratkan air panas itu ibaratnya kayak sebuah masalah yang harus kita hadapi. Ketika si telur, si lemah ini dihadapkan dengan masalah, dan apa yang akan terjadi? Telurnya akan mengeras, dia akan menguat. Tapi ketika kita lihat kentang, sifatnya itu dia keras, ya kan? Dia keras. Tapi ketika dia dihadapi dengan masalah, dengan si air panas tersebut, apa yang terjadi teman-teman? Lembek, ya kan? Melemah. Kasusnya kan juga seperti itu. Ada yang orang lemah, tapi ketika ditaruh di sebuah masalah, dia tiba-tiba jadi orang yang kuat. Tadinya dia cengeng, ketika ditemukan sama masalah dia jadi kuat. Ada yang seperti itu. Ada juga yang orang yang kuat. Oh, kekeriman kuat, itu berani. Tapi ketemu masalah. Ini gitu kan? Mau mati. Bunuh diri. Ampun. Amin. Dan yang ini banyak kopi, kualitasnya kopi. Dia tuh apa ya? Dia nggak lemah, dia nggak keras ya, nggak kuat, nggak lemah. Dia biasa-biasa aja, sederhana gitu. Tapi hebatnya ketika dia ditemukan dengan masalah, dia bisa keluarkan masalah itu dengan warna yang cerah. Dia punya warna hitam. Dia warnanya itu siapa sih warna hitam? Apa akhirnya? Akhirnya banyak orang yang suka. Ya, sederhana. Sampai saat ini kalau kita nongkrong aja sebetulnya walaupun kita bukan kopi, kan beli kopi yuk. Kalau kita di sana bukan kopi kan, ada yang kayak gitu. Saya juga kadang-kadang kayak gitu. Ayo kopi di mana? Oh di sini. Padahal belinya es teh 3.000. Ada yang gitu. Es teh jumbo. Iya. Es teh Solo. Itu lagi viral banget ya gitu. Mudah-mudahan yang jualan es teh seperti itu. Amin. Udah keras dulu. Amin. Amin. Tapi bicara tentang es bang, hujan kemarin kan dingin banget ya. Iya, dingin banget. Itu kalau teman-teman lihat di story saya, biar nambah aja view-nya ini mah. Lihat tuh ada fenomena hujan es. Beneran tuh, lihat nanti di story Instagram saya, fenomena hujan es. Dan jangan salahin saya ya, jangan salahin saya. Hujan es. Beli kemana kok? Kopi tadi ya. Pecinta kopi itu bang, dia akan mencari kopi ya benar-benar kopi tanpa ada campuran gula aren, tanpa ada campuran gula. Pahit emang pahit. Justru letak kenikmatannya di rasa pahit tadi. Itu pecinta kopi. Bahkan ketika mereka ngopi udah nggak berasa lagi pahitnya tuh. Lihatlah kalau orang lagi ngopi itu, pecinta kopi ya, teman saya itu. Kalau lagi ngopi begini nih, seseruput gini, oh ini mah strong ini mah, gitu ngomongnya. Ini mah asamnya rada asam dikit. After taste-nya manis. Padahal di mata kita yang awam, apaan itu mah kopi pahit ya pahit aja. Bener nggak? Karena kita awam, tapi bagi mereka pecinta kopi, rasa pahitnya udah mereka nggak rasakan gitu loh.
Mereka bisa menemukan rasa yang lebih indah di dalam rasa pahit tadi. Itulah pecinta kopi. Nah, untuk menuju ke sana ya, kita butuh belajar dari apa pelajaran kopi tadi tuh. Mereka bahkan ketika minum ya, nggak mau buru-buru, seseruput demi seruput, ya nggak. Tahu pahit, dia tahu itu pahit, cuman dia nggak mau buru-buru menghabiskan rasa pahit tadi. Dia nikmatin, ya nggak. Kenapa? Justru kenikmatannya ada di rasa pahit tadi. Jadi yaitu adalah seni dalam memanipulasi rasa. Contoh lain apa? Pare. Teman-teman tahu pare? Pare buah bukan daerah. Pare itu rasanya apa? Pahit. Sepahit apapun pare, kalau kita makan nggak mungkin ada orang ngasih advice begini, ngasih nasihat begini. Kamu makan gak pare? Ntar lama-lama kerasa manis kok. Enggak. Konyol orang ngomong gitu. Baru tahu saya suka pare teh. Sesuka-sukanya saya sama pare, bertahun-tahun saya makan pare rasanya tetap pahit. Gak mungkin manis. Tapi kenapa suka? Ya karena di rasa pahitnya itulah kita menemukan kenikmatan tadi. Betul nggak? Mungkin Bang Andre suka pare. Kenapa? Dari kecil dia udah orang tuanya udah memanipulasi rasa tadi itu, atau dipengaruhi oleh teman-temannya lain yang suka pare. Akhirnya sampai gede suka pare. Tapi mungkin beda lagi halnya ketika saya suka pare, ketemu gede sama Bang Andre nih. Ketemu gede bukan kenal dari kecil, ketemu gede. Bang Andre makan pare yuk, makan pare. Enggak, Ustaz pahit. Makan dulu, pahit kata Bang Andre. Dinikmati tetap nggak bisa Pak. Nggak bisa ngerasain pahit, dilepeh lagi. Tapi Bang Andre ngeliat saya mau makan pare mulu tiap hari, sampai hijau kulit saya sampai hijau kayak hulek nih. Apa namanya tadi? Sampai mana? Sampai hulek ya. Nah, Bang Andre ketemu gede sama saya nih. Saya nggak tahu saya tahu dia nggak suka pare, cuma saya jejelin baik tiap hari, Bang pare Bang, makan dong pare. Makan pare Bang, enggak Ustaz pahit. Makan Bang, makan enggak, ini pahit. Pahit Ustaz. Gini Bang, cara masaknya begini, udah dimasak ya kan, tetap aja pahit. Cuman karena Bang Andi tiap hari ketemu saya makannya pare, melihat saya ngunyahnya bener-bener lahap kan, bener-bener saya sambil ngelamun. Pare itu bener-bener dinikmatin. Akhirnya Bang Andi penasaran kan, bagaimana sih caranya untuk menikmati pare itu bagaimana? Akhirnya dia mulai ngerasain pahit. Lama-lama lidahnya itu bisa memanipulasi rasa pahit tadi. Lama-lama Bang Andre suka pare. Jangan kan dimasak, mentahnya juga doyan. Kenapa? Lidahnya udah bisa memanipulasi rasa pahit tadi. Jadi bahagia, sedih itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Bahagia ataupun sedih tergantung bagaimana kita menyikapinya, begitu. Ada orang dia bahagia ketika dia punya mobil. Tapi ada orang yang bahagia punya sepeda dong yang bahagia. Begitu. Kenapa? Ya karena dia bisa menyikapi bahagia dia, kesedihan dia tuh pantasnya berada di posisi mana. Dia tidak memposisikan kesedihannya ketika nggak punya mobil. Dia tidak memposisikan kesenangannya hanya dari enggak. Dia bisa memposisikan di mana sedih dia, di mana bahagia dia. Sama ketika ada mungkin teman kita kehilangan orang yang dikasihinya, kehilangan orang tuanya. Sama-sama sedih kan, cuman bedanya yang satu gerung-gerung, yang satu kalem. Yang satu gerung-gerung sampai jadi barong saya ngereok, yang satu mah kalem di pinggir makam begini. Makan nangis pun enggak, dia senyum ngeliatin ibunya, ngeliatin ayahnya di makam. Kenapa? Karena dia sedih, cuman dia bisa menakar kadar kesedihan dia sampai mana. Dia bisa menakar kadar kesedihan dia sampai mana. Dia ada sesuatu yang dia bisa jadikan prioritas, di mana tempat itulah tempat saya untuk meluahkan semua kesedihan saya. Ketika kehilangan barangnya, kehilangan orang tua, ini sedih-sedih. Cuman dia biasa aja. Kenapa? Dia tahu tempat untuk berkeluh kesah, untuk menangis, semua menumpahkan air matanya hanya di atas sejadah dia. Gitu. Dan rasa tersebut perlu kita latih, perlu kita manipulasi. Makanya perlunya kita latihan. Ada orang tuh gampang banget sih kok maafin orang. Ya karena hari-harinya dia latihan buat maafin orang.
Disenggol dikit di lampu merah, nggak apa-apa bang, lecet doang ini. Disenggol dikit, tuh nggak apa-apa bang, patah doang ini. Tapi bisa aja ada loh. Contoh itu mah contoh. Ada orang gampang maafin orang gampang maafin apa? Hari-hari dia hatinya dilatih untuk gampang memaafkan. Tapi kenapa ada orang disenggol dikit bacok, disenggol dikit bacok? Karena hari-harinya terlatih untuk selalu marah. Maka itulah diantara cara kita untuk gampang bertahan adalah latih hati kita nih untuk bisa memposisikan kapan kita sedih, kapan kita bahagia. Kalaupun kita sedih, berapa takarannya? Kalaupun bahagia, berapa takarannya? Begitu. Maka kita akan dengan mudah menjalani hari-hari kita. Kita yang diuji dengan diuji dengan orang tua kita. Orang tua kita mungkin ya dulunya nggak belajar, nggak kayak kita gampang ngaji. Orang tua kita mah dulu akses internet belum ada, madrasah masih jarang. Akhirnya belajar dari mana? Ya dari guru-guru kampung, ilmunya seadanya. Akhirnya ketika menyikapi sesuatu hukum agama ya serampangan aja. Nah kita yang udah ngaji ngasih nasihat, kita malah dimarahin balik, dimarahin balik. Sok banget lu jadi anak, tuh apa lu begitu? Itu orang tua kita. Bagaimana kita menyikapinya? Ya sikapi dengan akhlak kita. Ya Allah, ini orang tua saya buat di surga saya. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman ke dalam hati orang tua saya. Kenapa bisa segampang itu ngomong begitu? Karena hatinya setiap hari dilatih untuk selalu bertutur kata lembut kepada orang tua. Coba kalau yang nggak pernah dilatih mulutnya bertutur kata lembut pada orang tua. Orang tua ngebentak dikit dibalas sama dia. Diem kagak lu dari anak. Ngomel mulu, gue cekek lu, kata emaknya begitu. Kata anaknya, jadi orang tua belagu lu, gue banting lu, kata anaknya begitu. Kenapa mudah banget anak nyimpalin orang tua? Karena setiap hari mulutnya dilatih dan terlatih untuk membalas ocehan orang tua. Ada yang begitu? Mana orangnya? Orang tua itu semarah apapun orang tua sama kita, tugas kita dengerin aja. Dengerin aja, jangan dilawan. Dengerin tapi di dalam hijabnya begini tangan dia. Nggak boleh. Dengerin ya, pure dengerin aja, jangan ada tindakan lain, dengerin. Dan tugas kita ngedengerin. Cukup masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Kalau kuping kiri berarti udah sempat masuk dulu dong. Udah sempat ngerasain sakit hati dong. Jangan. Masuk kuping kanan, keluar kuping kanan, mental dia langsung. Dan itu perlu dilatih, perlu dilatih. Orang tua semarah apapun, semenyakitkan apapun orang omongannya sama kita, tugas kita dengerin aja. Udah jangan dilawan, jangan dilawan. Dengerin. Ini lidah kita nih yang dulu diajarin sama mak kita buat ngomong, bukan LGO teh. LG ya. Jangan dia masalah buruk ntar. Salting brutal. Tapi malah kan gara-gara LGO nih malu lupa saya. Omongan orang tua semenyakitkan apapun jangan sampai dimasukkan ke dalam hati. Kalau udah masuk ke dalam hati, belangsak hidup kita. Dan ketika udah masuk hati, keluarnya susah. Bisa kita keluarin, cuma ketika keluar nggak sempurna gitu loh. Tapi susah Ustaznya, itu perlu kita latihan tiap hari latihannya. Tapi jangan sengaja ya bikin orang tua marah. Kita bikin orang tua marah biar kita latihan tiap hari. Enggak begitu caranya. Itu ujian dari orang tua. Mungkin ada yang diuji juga dengan pasangannya. Diuji dengan suaminya mungkin. Ya Allah, suami saya ringan banget tangannya, dikit-dikit gaplok. Kopi nggak sediain, gaplok. Kemudian sendal belum dirapiin, gaplok. Ya Allah, suami saya. Tapi gitu-gitu juga suami saya kunci surga saya. Semua redonya ada di dalam diri suami saya. Bisa begitu nggak? Enggak. Zaman sekarang mah dikit-dikit viralin. Begitu udah viral barunya nyesel. Butuh dilatih. Sama kita juga diuji sama istri kita. Ya Allah, istri saya mulutnya nyakitin banget. Kalau merepet nggak bisa habis ya Allah.
Tapi gitu-gitu juga ya Allah, dia begitu gara-gara saya. Nah, suami yang bijak tuh begitu, nggak gampang nyalain istri. Kamu susah bilang, ya kan istri gimana suami, bener nggak? Ya, betul. Bilang Ntar bang, ntar saya belain bang, tenang bang. Ini perempuan dulu bang. Kita angkat dulu bang, baru kita banding bang. Jangan dong. Banting balik. Banting balik. Berarti hari-harinya terlatih buat banting ya bang. Barang kalian banting. Ya Allah tuh. Saya juga begitu, nasihat dari guru saya. Sebangkang apapun istri sama kita, jangan sampai kita ngatain yang enggak sama istri. Makanya kenapa kata cerai adanya di mulut laki bang, bener nggak? Bener nggak? Kata cerai adanya di mulut laki doang. Teteh ngomong cerai sampai sehari 1000 kali nggak bakal jadi. Allah tahu, karena perempuan gampang banget ngucapin kata cerai, dipindahin tuh ke mulut suami. Tapi suami sekali aja ngucapin kata cerai jadi. Perempuan, sehari bisa berapa kali kan? Bang, gua mau ngaji bang. Itu jemuran tolong angkatin kalau hujan ntar ya. Bisa ngaji di Mulia Asri sama Saripah lagi. Begitu pulang hujan-hujanan. Ya Allah bang, gua udah bilang angkat. Ya Allah, tau gini mending cerai aja bang, cerai. Di sini mah nggak ada ya begitu ya. Di wajahnya mah nggak ada. Insya Allah nggak ada yang mau ngaku. Orang belum nikah ya benar. Makanya Allah pindah itu kata cerai adanya di mulut laki. Bahkan bercandanya pun jadi bang. Bercandanya aja jadi. Makanya jangan sembarang-barang ngomong cerai. Kita main cerai-ceraian yuk. Kan lagi musim main polisi-polisian, main dokter-dokteran, main YouTube-YouTuban begitu. Jangan sampai main cerai-ceraian, jangan. Ya waktu kecil main hama-hama belum cerai sampai sekarang. Saya pernah anaknya saya adopsi anak kucing kecil. Allah, jangan ya. Ketika kita diuji dengan istri kita, pandang dia tuh. Ya Allah, ini mah surga saya tergantung saya. Kalau istri kan surganya tergantung suami. Kalau istri surganya tergantung suami. Iya makanya ya Allah, istri saya begini-begini. Kalau surganya ada di saya, begitu. Makanya jangan sampai ketika nikah laki-laki gampang banget buat ngomong yang nggak baik, terus gampang ngatain cerai, gampang ngomong yang menyakiti hati istri. Nih, faktanya mah fakta. Perempuan itu ketika dibentak rasanya lebih sakit bang daripada ditampar. Bener nggak? Apalagi dibentak sambil nampar. Pisau. Jadi duit. Tuh. Makanya saya tuh selalu tuh biasain. Nggak dicopot. Saya selalu ngebiasain. Saya tuh suka begadang bukan karena emang apa ya? Emang yang pertama saya tuh susah tidur gitu loh. Saya baru bisa tidur jam 1:30, 2:30. Nah, di saat saya nggak bisa tidur, waktu saya habis buat apa? Mandangin wajah istri saya, bukan istri orang. Mandangin wajah istri saya. Ya Allah, istri saya lagi tidur. Enggak begitu, enggak. Tadinya kalau tidur mah estetik. Ya Allah, ini istri saya belum bisa ngedidik dia dengan baik. Kalaupun ada yang nyakitin hati saya, itu karena saya belum bisa ngedidik dia dengan baik. Itu begitu tuh, suami yang bijak begitu. Bukan dasar istri kagak berbakti, enggak. Istri begitu gimana suami. Ada juga yang mungkin diuji sama anaknya. Ingat juga ya Allah, ini anak saya, surganya ada di saya. Maka jangan sekata-kata ngomong sama anak. Dasar bego lu. Anak bego, anak setan. Gua anak, dia kan jadi merenung di pojokan kamar. Saya anak setan. Saya anak setan. Berarti emak saya apa?
Kunti memangnya ya. Kuntilanak, kuntil bapak, kuntil bude. Satu keluarga ada kuntinya. Gitu tuh. Makanya itu pernikahan itu adalah perjalanan panjang dan ilmunya belajarnya tiap hari teh, Bang. Kadang saya ini ada rasa sedih juga, ya Allah udah 7 tahun nih, saya nip nih. Catetin tanggal 15 Desember saya nip. Yang berapa tahunnya? Yang ke 7 tahun. Alhamdulillah awet langgeng. Amin. 7 tahun saya belum dikarunia anak, belum ada keturunan. Kadang kalanya ada sedih nggak? Atau manusiawi sedih. Cuma di satu sisi kita kan sama Allah dikasih otak buat mikir, hati buat merasa, buat merenungi. Ya Allah, mungkin seandainya kalau saya dikasih anak sekarang saya belum siap, ilmunya belum siap, mungkin dari segi ininya belum siap, dari mental belum siap. Betapa banyak coba orang yang nikah punya anak, belum siap punya anak. Begitu anaknya nangis ditabok. Bener deh, lagi main ML bapaknya. Anaknya nangis ditabok, namanya anak belum ada sebulan, anak bayi nangis kan melengking. Itu kan melengking. Ngomong. Begitu nggak anak bayi nangis? Enggak. Anak bayi nangis kan melengking suaranya teh. Jadi sakit. Anak bayi melengking nangisnya. Emang begitu lah, bapaknya lagi main ML, anaknya nangis melengking. Ditabok sama bapaknya. Sekali tabok udah nggak ada suara tuh bayi. Alias mati. Bener ini bukan ngarang-ngarang, ada masuk berita. Ada CCTV-nya. Akhirnya bapaknya dipenjarain. Begitu ditanya gimana perasaannya, emang itu wartawannya kagak tahu dia mah. Udah tahu lagi sedih pakai ditanya. Lalu lagi pakai baju Shopee dia, baju oranye. Tangan diborgol, pakai baju oranye, pakai ditanya, nunduk gini, "Bang, gimana rasanya?" Gimana rasanya? Terus sedih, saya nyesel kata bapaknya begitu. Nah, makanya ketika kita diuji sama anak, ya Allah, alhamdulillah. Yang udah punya anak, ya anak saya bandel-bandel begini, anak saya. Itu lihat tuh tetangga saya, guru saya, ustaz saya udah 7 tahun belum ada brojol-brojolnya. Begitu, semua diuji. Makanya ketika melihat kelebihan dari orang itu kita jangan sampai gampang ngiri. Jangan gampang ngiri. Gimana caranya kalau ada orang ngiri sama kita? Nganan. Kalau ada orang ngiri sama kita nganan, gak bakal ketemu, aman. Kalau dia ngiri kita ketemu, oh bisa tawuran kita. Jangan gampang ngiri sama nikmat orang. Dia mah enak Ustaz. Dia mah rezekinya bagus. Keluarganya pada sayang sama dia. Akur, kagak ada yang cerai keluarganya. Mobilnya banyak. Tahu nggak ujiannya di mana? Di teman-temannya dia. Temannya baik, keluarganya baik, lingkungannya baik, hartanya ada. Ujiannya di mana? Dia nggak punya anak bertahun-tahun. Jadi kita jangan sampai gampang melihat dia mah enak ya. Di balik enaknya orang pasti ada ketidakenakan yang jauh lebih tidak enak bagi dia. Maka bagaimana caranya agar kita bisa bertahan? Ya tadi tuh, seni dalam memanipulasi rasa. Baik pahit maupun manis itu tergantung bagaimana kita mengolahnya. Maka di dalam agama Islam ada caranya bagaimana agar kita ini gampang bersyukur, agar kita kuat sabar. Sabar. Allah bilang kan di dalam Al-Quran, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ujung-ujungnya sabar. Kita pasti diuji dengan rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, buah-buahan, harta benda, semuanya. Tetapi kata Allah di belakang apa? Dan berikanlah kabar gembira buat orang-orang sabar. Siapa orang sabar itu? Dilanjutin sama Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang saudara kita Andre. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan hanya sekedar kata, tapi ada penyerahan diri kepada Allah.
Air nggak apa-apa, air bang. Bahwasanya ada penyerahan diri kita kepada Allah. Nah kalau orang udah bisa begitu, tenang. Tadi tuh ditinggalin suaminya yang semuanya bergantung kepada dia itu. Kalau dia nggak siap gimana? Pusing. Ditinggalin istrinya yang paling bahenol, paling cantik, paling putih, paling pokoknya mah begitu modelnya, nggak ada yang lain. Hari-hari assalamualaikum sayang, waalaikumsalam, I love you too, miss you too. Metoboy ya iya. Begitu istrinya nggak ada, kalau nggak siap, nggak bisa terima. Yang nggak dipakai dasi, pakai jas, pakai celana bahan, nggak siap begitu. Keluar rumah sempakan doang dia. Mana ada tulisannya Hello Kitty. Kenapa bisa begitu? Dia tidak bisa menerima. Maka yang pertama sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Tahu Nabi Yakub? Nabi Yakub siapa? Ya Nabi Ustaz. Iya siapa Nabi? Nabi sebagai apa? Bapaknya Nabi Yusuf. Nabi Yakub itu ayahnya Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf diajak oleh saudara-saudaranya healing, diajak kita kongko yuk, kita healing, diajakin sama saudaranya kan, ayo gaskeun kata Nabi Yusuf. Nabi Yusuf jalan sama saudara-saudaranya. Nabi Yakub di rumah mempunyai suatu kecemasan. Aku takut anakku dimakan serigala. Aku takut anakku hilang tidak kembali. Ada kecemasan. Apa yang terjadi? Benar, Allah hilangkan Nabi Yusuf dan Allah hilangkan pandangan Nabi Yakub. Tapi lihat, ketika Nabi Yakub mengatakan, ya Allah, ya udah sekarang saya ikhlas, saya sabar, saya serahin semua urusanku padamu. Apa yang terjadi? Allah datangkan lagi Nabi Yusuf dan Allah buka juga penglihatan Nabi Yakub. Maka ketika kita ditimpa suatu hal yang tidak mengenakan bagi diri kita, terima dulu, terima dulu, baru kita serahkan lagi kepada Allah. Kita sandarkan semua kepada Allah. Dan tugas kita tinggal nunggu aja kabar baiknya. Tugas kita hanya menunggu kabar baiknya. Begitu. Jadi sabar aja udah. Dan itu udah suatu hal yang tidak bisa dipungkiri. Namanya dunia al-makanul musibah. Dunia tempatnya musibah, tempatnya ujian. Ustaz, saya mau di dunia sumpah nih banyak masalah, mau pindah ke Pluto. Tuh, selagi judulnya dunia, mau di planet manapun tetap ada ujiannya di situ. Bahkan kita mau ke tempat-tempat baik ini begini, emang dikata nggak ada ujiannya? Ada ujiannya nggak? Ada, rasa malas kan? Malas sih enggak, langsung gaskeun, ngebut. Di jalan banyak petus 2 kali. Malas enggak, kendaraan aman. Diujinya dari mana? Mata. Benar enggak? Jalan lurus. Ini mah bukan nyeritain orang, yang nyeritain diri saya. Jalan lurus di Indomaret Press, ada ibu-ibu jumba. Diujinya lewat males sih enggak, motor aman, diuji lewat mata. Ya Allah, astagfirullah. Saya maju lagi itu ya. Maju lagi Superindo, ada lagi yang senam di situ. Untung saya kuat, saya lanjutin tugas saya ke Anur. Kalau saya nggak kuat iman saya nongkrong di situ. Bener nggak? Iya, dunia itu gitu, tempatnya musibah, tempatnya ujian. Maka selagi judulnya dunia, udah terima. Dan setiap kita selesai menerima suatu ujian, udah selesai, kita sedang ujian yang lain. Jangan tenang-tenang, ya Allah, alhamdulillah, Engkau berikan kekuatan melewati musibah ini. Senang boleh, tapi jangan keterlaluan. Karena kita harus menyiapkan hati untuk menyiapkan kekuatan akan adanya ujian selanjutnya. Dunia tempatnya musibah. Yang kedua, dunia tempatnya ibadah. Dunia tempatnya ibadah. Semakin hebat ibadah seseorang, semakin baik ibadah seseorang, maka semakin dekat pertolongan yang Allah berikan kepada dia. Semakin bagus ibadahnya, semakin Allah berikan ketenangan dalam hatinya. Di mata orang masalahnya gede. Tapi kenapa ya Ustaz dia mah tenang banget ngadepin hidup? Ya karena ibadahnya baik sih. Allah berikan ketenangan. Sedih ya sedih, tapi tenang bawaannya. Yang mahal kan di dalam hidup ketenangan, benar nggak? Kita bisa beli kasur, tapi belum tentu kita bisa membeli tidur nyenyak kita. Kita bisa beli jam, tapi kita belum tentu bisa membeli waktu kita. Itu begitu hidup. Tempatnya ibadah. Serahin kepada Allah semuanya.
Dan lihat betapa hebatnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada kita. Sebab kita memperbagus ibadah kita. Kenapa kita bisa kuat? Sabar. Tadi itu, sabar. Di antara sabar apa? Di dalamnya memperbaiki kualitas ibadah kita. Sebaik apapun, sebesar apapun ujian, kalau kita ibadah kita berantakan juga hidup kita. Tapi seberat apapun ujian, kalau ibadah kita rapi, kita tenang hadapin hidup. Ibadah sholat dia nggak nunggu azan, bahkan sebelum azan dia udah di masjid. Beda orang yang ketika dia sholat setelah azan dia baru ke masjid, dan orang yang belum azan udah nongkrong di masjid. Apalagi orang yang datang pas rakaat kedua, beda. Kita mau pilih mana? Mau datang sebelum azan, setelah azan, atau di rakaat 2, 3, 4, beda. Maka di antara sabar kita, sabar bukan hanya diem ya. Emang sabar aja Ustaz, saya balas di akhirat. Bukan begitu, konyol namanya. Sabar bukan berarti diem, sabar di dalam ada ikhtiar, ada ikhtiarnya. Kita dizolimin sama orang, sabar ya. Sabar bukan cuma diam, di dalamnya harus ada andil, ada ikhtiarnya apa? Klarifikasi dong. Kita difitnah orang, udah saya mas sabar aja Ustaz. Sabar sih iya, cuman harus ada tindakan, klarifikasi di situ. Sabar, kita nggak ada klarifikasi, udah sampai mana kali itu omongan. Sehingga nama kita makin buruk. Sabar mas sabar, tapi klarifikasi juga perlu di dalamnya. Itu bentuk bagian dari sabar juga begitu. Dikeplak sama orang, nggak apa-apa saya mah. Keplak lagi ampe peang, nggak apa-apa saya mah. Kita punya negeri hukum, ya proses hukum lah. Kalau bisa maafin ya maafin, bisa lawan ya lawan, gitu. Wa jazaa'u sayyi'atin misluha. Balasan dari sebuah keburukan misluha yang setimpal. Dia nabok, kita tabok balik. Nggak ada dosa teh. Teteh ditabok sama teman teteh tabok balik. Nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi yang setimpal. Cuman masalahnya kita udah gedek, malasnya pakai nafsu. Dia ancang-ancangnya begini, kita begini. Gitu, tampar balik muter udah kayak burung hantu palanya. Tapi lihat lanjutan ayatnya, wa man afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Tapi kalau dia milih sabar, dia milih berbuat baik dan memaafkan orang yang jahat sama dia, maka Allah berikan dia pahala yang besar. Allah berikan ridhonya. Di dalam ridho Allah tambahkan kekuatan kita untuk menghadapi ujian tadi. Tuh, dunia tempatnya musibah, dunia tempatnya ibadah. Makanya bagaimana biar kita kuat tadi? Sabar. Di dalam sabar adalah kita memperbaiki sholat ikhtiarnya itu. Yang kedua ikhlas. Terima, sebuah penerimaan yang kita lakukan ketika Allah memberikan ujian kepada kita. Emang apalagi sih yang perlu kita lakukan selain terima? Ya terima aja dulu. Nah, sebab penerimaan kita turun ampunan Allah, sebab penerimaan kita turun rahmat Allah, sebab penerimaan kita turun yang namanya sumber kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang ridha, Allah pun ridha sama dia. Tapi barang siapa yang enggak ridha, dia marah, Allah jauh lebih marah sama hamba. Maka tidak ada pilihan lain kecuali kita ikhlas, sabar, ikhlas, tawakal yang terakhir. Tawakal, apa arti tawakal? Dan kita baca tuh kalau mau pergi bismillahi tawakal tuh Allah. Kita ini bertawakal, berserah diri, menyandarkan diri kita kepada Allah. Kan kadang kita begini, Ustaz, saya mah berat nih hidup saya, berat banget hidup saya. Kamu yang gak bisa memahami arti hidup. Hidup kamu berat ya karena kamu pikul, karena kamu tanggung. Siapa kamu cuma sebagai seorang hamba? Siapa kamu kok berani memikul hidup? Siapa kamu kok berani menanggung hidup? Tugas kamu jalanin, bukan dipikul ya. Dipikul yang berat. Jangankan hidup. Tuh bakso tuh tukang bakso coba teh. Pernah nggak ada tukang bakso, bang sini bang nggak beli, kita pengen tahu aja beratnya berapa. Itu berat bakso. Lalu bagaimana hidup kan? Ustadz, hidup saya berat karena hidup kita pikul. Jangan hidup tuh jangan dipikul, jalanin tugas kita. Makanya kalau kita begitu, bismillahirrahmanirrahim, dengan kita menyandarkan urusan kita, hidup kita, ya Allah saya bertawakal, menyandarkan, menyerahkan semua urusan kepadamu ya Allah. Maka Allah berikan keringanan, Allah berikan kemudahan, Allah berikan penjagaan.
Dan barang siapa yang membaca doa tadi itu kata Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, maka pada hari itu setan enggak akan berani godain dia. Allah cukupkan semua kebutuhannya. Pernah baca nggak doa itu teh? Tadi baca nggak? Kalau nggak baca ya nanti besok baca. Kalau perlu tempel di dashboard motor tuh, gede di pilok. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu Allah la haula wala quwwata illa billah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Al-Qur'an. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan bagi dia. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari setiap masalah yang ia hadapi, dan Allah berikan rizki dari arah yang tidak duga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu ayatnya. Dan dalam ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa, takwa juga bentuk daripada tawakal kita kepada Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan semua Allah bilang semua urusan hidupnya mudah. Maka lagi-lagi pilihan itu ada di kita. Dan tentang bagaimana sakit atau bahagia, itu adalah seni bagaimana kita memanipulasi rasa. Jadi sakit, bahagia, senang, gelisah, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Begitu ya. Aduh, maaf lahir batin teman-teman ya. Tahu nih subuh tadi tiba-tiba begini. Malam saya masih karaokean malam. Karaokean mandiri pakai HP itu. Lewat YouTube kan ada tuh ya yang musik doang kan. Saya nyanyi. Ana bani wa nantani bil igal. Kata dia sedih berisik. La ilaha illallah. Emang gitu teh, mati jangan dibikin takut. Mati jangan bikin takut. Makanya jangan cuma main berbi-berbian, masak-masakan, main mati-matian sesekali. Bukan cuma main, belajar bagaimana caranya ngebungkus mayat, jangan ngebungkus lepet doang misalnya. Bagaimana main mati-matian begitu, bagaimana kita tahu ilmu menyolatkan, ilmu memandikan, ilmu mengkafani. Insyaallah mudah-mudahan mungkin di lain kesempatan kita ada yang prakteknya ya. Kita tinggal cari modelnya siapa. Bagi barang siapa yang mempunyai masalah hidupnya begitu berat, boleh diajukan nanti mungkin bulan kapan. Ustaz saya pengen jadi model mayatnya, boleh. Ini lihat nih. Jadi itu dia luar biasa. Terima kasih sudah bertahan. Dan mungkin dari teman-teman lebih banyak ya pengalaman hidupnya, karena mungkin di sini yang hadir atau saya ngomongin umur gitu. Saya Ya pokoknya teman-teman pasti lebih banyak pengalamannya dan luar biasa. Sampai hari ini, sampai detik ini kita masih bertahan di tempat ini, bahkan sampai akhirnya kita pertemukan di tempat ini. Bahkan teman-teman ada yang berkata ini adalah rumah kedua, itu luar biasa saja. Jadi mungkin ada ketenangan di tempat-tempat seperti ini, di tempat-tempat pengajian, di tempat-tempat yang rumah-rumahnya Allah, itu luar biasa. Bahkan kalau tuh ada Pak Andre enggak pernah ada seorang sumber Pak Andre Bang ambil ya bawa antum orang tuanya di pos. Cara orang tuanya kemudian dan orang tuanya udah pasang sama ngurusin rumah kakak adik. Akhirnya sebagai kakak dia pengen jawab dong, ya bilang jawab, udah cerita mau Ustaz. Begitu selesai dia nangis, belum nangisnya. Kenapa? Dia bersyukur habis kajian dia mempunyai pemikiran yang lebih jernih lagi. Teman-teman tahu nggak? Dia hadir di kajian itu, di kajian kita, dia bawa adiknya. Dan setelah kajian dia berencana bunuh diri bareng adiknya bunuh. Tahu maksudnya apa? Sebelum bunuh diri kajian itu dikata biar dosanya lebih kecil kali. Tapi ternyata begitulah, alhamdulillah kalau ini jadi rumah keduanya ya. Dan sudah teman-teman mungkin sudah pernah merasakan dari mati aja ya, udah membiasi kan. Udah gitu kan di sini doang. Atau kapan mati kan di sini.
begitu taruh di story. Maafkan aku ya teman-teman. Tapi kita tahu aja, komen kapan matinya itu. Di sini, di saya, di kapan matinya. Bukan di sini tempatnya, dan dibayarinya. Karena adanya begitu tuh. Dan itu hanya bisikan-bisikan. Saya jangan diturutin, kan begitu. Hopan, tabrakin motor, gitu. Si Amazon itu jangan. Lalu bisikan itu bisa ada ya, karena kurang dibanding kita. Kalau kita udah ngaji, punya teman saling mengenal harapan saya, teman-teman yang hadir para Israel, kurang enggak harapan saya bisa mengenalkan diri pergerakan itu. Jika ada masalah ya kita jangan. Karena ada masalah juga. Yang kiri punya masalah, juga ke depan punya masalah juga. Juga kalau punya masalah ini jadi belakang. Gitu. Yang saya mudah-mudahan ya hadir di sini bisa kalah kanan kiri depan belakang. Gitu. Walaupun pas pulang nanti di gerbang, apa namanya giginya apa benar ya Bang. Lagi-lagi juga butuh sadar. Waktu kita teman kita kayak gimana? Cerita apa? Jelas. Masih ketika masih karena yang namanya cerita ya bisa merilis apapun yang ada di dalam hati. Bisa setuju nggak Bang? Setuju Bang. Karena justru ketika kita tidak meluapkan cerita kita itu yang terjadi adalah tekanan batin. Itu lebih bahaya. Jadi kalau apa sih namanya, luka batin itu kan lebih lama ya sembuhnya, terus lebih bahaya juga daripada luka fisik. Itu lebih ngeri, makanya perlu banget yang namanya teman buat bercerita. Tapi harus pilih-pilih juga kalau mau bercerita. Terkadang ada juga masalah kita tuh sangat sepele banget. Tapi karena kita salah cerita, akhirnya kita diajak, oh udah, ayo ikut gue. Akhirnya ke tempat yang tidak, ya kurang baik gitu. Ya. Karena kita lagi punya masalah yang sepele lah, mungkin cuma di omelin dosen doang gitu kan. Ini salah nih, cuma gitu doang. Terus kita kebawa kesel, cerita ke teman kita. Jadi terus dibawa ke tempat yang kurang baik, akhirnya kita terbiasa dengan hal itu, ya akhirnya itu ke tempat itu. Itu pentingnya ketika kita mencari teman yang baik. Di mana teman yang baik itu kita temukan? Di sini. Ya, kalau tadi laki Bang, yang perempuan juga ada. Bisa saya pengen mati aja. Dulu beberapa kali cerita itu. Sampai sekarang mukanya ada di sini. Alhamdulillah, itulah cerita, memang cerita. Coba kalau kita cerita, cuman dengan batasan-batasan ya. Kalau udah oper itu saya pengen peluk, udah gerak banget. Kalau udah model begitu saya mau ke istri. Kalau ada yang gitu, ada aja. Saya pengen peluk. Bahaya itu. Apa ya? Betul-betul the power of cerita itu luar biasa satu. Karena Ada orang itu saya ada saudara itu itu pengertian. akhirnya kayak mau cerita tadi. Kalau saya mau Ustaz, gimana ya kita bisa yakin gitu Ustaz ya. Makanya benar teman yang tepat ceritanya, jangan sampai malah dia loh. Berarti dari mati juga, mungkin temannya bukan aja kok. Malah kasih resep, baik buat. Kayak kapan baru ini? Sama rumah tangga kita dulu begitu, jangan asal cerita walaupun ke keluarga sendiri. Jangan ada yang kita percaya kepada diri kita sendiri dalam hidup begitu.
walaupun teman dekat, walaupun keluarga sendiri. Jangan ada kita percaya 100%, yang kita percaya diri kita. Makanya kita harus memfilter mana yang kita perlu kita cintai, mana yang enggak. Jangan overselling. Habis overselling, ujungnya overthinking. Aku diceritain apa yang disitu teman dia ya, enak udah cerita semuanya. Nah kalau kita ke tempat yang salah, laki itu tinggalin aja, cerai gitu. Laki juga begitu, cerita tentang isinya ke temannya, ya nggak ngerti, nikah aja bro. Mau dari sedikit itu mau kan doain aja, buka pos baru begitu. Ada yang begitu lah, ada. Makanya hati-hati dalam bercerita. Hati-hati dalam bercerita. Masya Allah.